Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Semoga semua yang menonton ini dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, panjang umur selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan semesta alam dimanapun tempatnya. Hari ini saya berada di kediaman serta kantor guru dan sahabat saya, Mas Eko Pugoh Prasetyo, SH, MH, CPN, CPCLE, CPARB, CPL, yang selaku sebagai kuasa hukum saya untuk menuntut dengan segala upaya hukum, sedaya upaya hukum untuk menegakkan keadilan di Republik ini atas kejahatan-kejahatan Susanto Murniasih berupa penipuan, penggelapan, dan serangkaian kejahatan lainnya. Saya Eko Sulistiono, Tulungagung 25 Februari 1986. Hari ini akan meminta serta memohon kepada Kepolisian Republik Pemalang dengan segala hormat saya berharap dan dengan penuh segala hormat saya kepada Kepala Kepolisian Kapolres Pemalang, juga seluruh ahli stafnya untuk mensegerakan gelar perkara sehingga perbuatan kejahatan Susanto dan istrinya Murniasih dapat diadili dalam persidangan dan segera masuk penjara. Malam ini Minggu tanggal 1 Januari 2025, saya akan menuangkan dan membunyikan isi pasal-pasal dari hasil rujukan KUHP pidana atas perbuatan melawan hukum Susanto dan istrinya Murniasih. Ianya sebagai berikut. 1. Pasal 372 KUHP pidana penggelapan mengatur tindak pidana penggelapan berbunyi, barang siapa yang sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara 4 tahun. Pengertian penggelapan: tindak pidana penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, padahal barang tersebut berada di tangannya bukan karena perbuatan melawan hukum atau kejahatan sebelumnya. Unsur-unsur penggelapan: penguasaan secara melawan hukum, pelaku memiliki barang secara ilegal, barang milik orang lain, barang yang dikuasai milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Barang ada pada penguasaan pelaku, barang tersebut ada atau berada di tangan pelaku bukan karena tindakan kejahatan seperti pencurian. Hukuman: pelaku penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun penjara dan denda. Catatan: Susanto Murniasih memenuhi setiap unsur ini. Penggelapan uang amanah umroh senilai 100 juta rupiah pada tanggal 17 bulan 10 2023. 2. Pasal 368 KUHP pidana pemerasan mengatur tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan baik ancaman psikis maupun intimidasi verbal
Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Dalam pasal 368 KUHP pidana ini didefinisikan sebagai perbuatan memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, baik secara ancaman fisik, ancaman psikis, atau intimidasi verbal, untuk memberikan barang atau uang atau sesuatu yang menguntungkan pelaku dan merugikan korban. Ancaman yang digunakan berupa atau dapat berupa ancaman fisik, ancaman psikis, atau ancaman intimidasi verbal. Catatan: 1. Ancaman psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau rasa tidak berdaya. 2. Intimidasi verbal adalah tindakan kekerasan menggunakan kata-kata untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang. Catatan: Susanto Murniasih perbuatannya sangat sesuai dengan pasal 368 KUHP pidana pada perkara rencana pembelian tanah di Desa Gongseng, yang dia mengintimidasi saya, membuat ancaman psikis hingga saya tidak ada daya selain menyerahkan uang ikut kemauannya senilai 200 juta rupiah di bulan Mei Juni 2023. 3. Pasal 545 KUHP pidana perdukunan. Pasal ini berbunyi, barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan dan denda. Penjelasan: pasal 545 ini melarang praktek perdukunan sebagai mata pencariannya dengan sanksi pidana penjara. Tujuan pasal ini adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang boleh merugikan dan bersifat penipuan. Catatan: Susanto Murniasih senyatanya mengakui sebagai paranormal atau dukun yang berpraktek perubatan medis dan non-medis yang ada di channel YouTube-nya, atau pengakuannya sendiri memang begitu. Pasal 546 KUHP pidana praktek perdukunan yang berbunyi: 1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya memiliki kekuatan gaib. 2. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan, bahkan melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bagi dia sendiri, dihukum dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda. Pasal ini melarang setiap orang membagikan, menawarkan, atau menjual barang yang diklaim memiliki kekuatan gaib atau supranatural, seperti jimat-jimat atau sebagainya dan sejenisnya, yang dikatakan pelaku memiliki kekuatan, kesaktian, energi gaib atau supranatural, serta melarang ilmu-ilmu kesaktian yang bertujuan menciptakan kepercayaan dan sebagainya. Senyatanya, praktek perdukunan Susanto dan Murniasih yang berbau agama adalah pembodohan dan serangkaian kebohongan serta pengeliruan yang dari sebab penipuannya itu saya terjerat sabuk kesaktian dengan penyerahan uang 500 juta rupiah dan seunit mobil Fortuner plat S 63DE dan
lain-lainnya. Dan pembodohan itu sangat menyakitkan saya hari ini. Senyatanya seperti itu. 4. Pasal 378 KUHP pidana penipuan. Pasal 378 ini menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud memperoleh uang atau barang dapat dihukum dengan pidana penjara. Sanksi penjara adalah 4 tahun 6 bulan penjara. Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah 1. Pembujukan, melakukan tindakan merayu, membujuk atau mengelabui orang lain agar memberikan uang, barang, atau membuat utang atau menghapus piutang. 2. Pembujukan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. 3. Cara pembujukan tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat, karangan perkataan bohong, dan cara menyesatkan seperti kebohongan, tipu daya, nama palsu, dan lain-lain. Catatan: Susanto Murniasih senyatanya melakukan tindakan membujuk, merayu dengan tipu daya, tipu muslihat, dan menjanjikan sehingga saya harus menyerahkan uang 360 juta cash, 500 juta, 100 juta cash, 100 juta cash lagi, dan berbagai penyerahan saya lainnya. Perbuatan Susanto dan Murniasih sangat sesuai dengan pasal 378 KUHP pidana dengan pahala hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. 5. Pasal 310 KUHP pidana pencemaran nama baik. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksud tujuannya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pidana 9 bulan dan denda paling banyak Rp4.500.000. Elaborasi pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP pidana mengkategorikan tindakan yang merusak nama baik dan kehormatan seseorang sebagai satu perbuatan pidana. Unsur-unsur pencemaran nama baik. 1. Pelaku harus punya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. 2. Menuduh. Tuduhan yang disampaikan harus bersifat menjelek-jelekkan atau merusak nama baik orang lain. 3. Tuduhan tersebut harus disampaikan dengan tujuan agar diketahui oleh orang-orang atau umum. Pasal 311 KUHP pidana pencemaran fitnah. Pasal ini menyatakan dan berbunyi bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis untuk membuktikan tuduhannya benar, tapi tidak bisa membuktikannya, dan tuduhan tersebut dilakukan dengan mengetahui tidak benar, maka pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Lebih detail, delik kelanjutan dari pasal 310 pencemaran nama baik dan pasal 311 mengatur hukuman tambahan bagi pelaku pencemaran nama baik yang tidak dapat membuktikan tuduhannya. Unsur-unsur fitnah pasal 311 KUHP pidana. 1. Pelaku melakukan pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis. 2. Pelaku diperbolehkan membuktikan tuduhannya itu benar, namun tidak bisa membuktikannya. 3. Tuduhan dilakukan mengetahui tidak benar. Jika semua unsur-unsur terpenuhi, pelaku diancam dengan hukuman penjara 4 tahun. Catatan: 1. Bulan Oktober 2024, Susanto Murniasih memblokir semua nomor
handphone saya, serta WhatsApp saya. 2. Tanggal 25 April 2024, saya menyerahkan uang 500 juta ke Susanto Murniarsyih dan berbagai penyerahan uang cash dan transferan selepas itu. 3. Tanggal 12 bulan 11 2024, saya klarifikasi terkait uang amanah umroh 100 juta ke rumah orang tua Susanto di Kedung Jati. 4. Tanggal 16 bulan 11 2024, saya membawa mobil Innova, mengambil kembali mobil Innova dengan towing dan motor Kawasaki KLX 250cc dari Bogor, rumah Susanto Murniarsyih, dan sampai ke Tulungagung. Mobil Innova yang saya serah itu disuruh saya membeli kembali 100 juta, dan motor Kawasaki KLX disuruh membeli kembali 40 juta. 5. Tanggal 23 bulan 11 2024, motor Kawasaki KLX 250 saya bakar. 6. Menurut Susanto Murniarsyih, saya mencemarkan nama baiknya dan merasa membuat laporan pengaduan palsu ke polisi, dan mereka membuat laporan pengaduan palsu ke polisi yang menurutnya saya tidak menyerahkan uang 100 juta rupiah untuk amanah umroh ibu dan ayah Susanto. Susanto berbohong kepada kepolisian Polres Pemalang, sedangkan saya dirugikan Susanto Murniarsyih bukan cuma 100 juta rupiah, melainkan 2.860.000.000 rupiah. Untuk uang transfer senilai 770 juta rupiah, transfer ke Susanto senilai 345 juta rupiah, transfer ke Murniarsyih senilai 425 juta rupiah. Selainnya adalah uang cash dan berupa penyerahan barang. 6. Pasal 317 KUHP pidana laporan palsu mengatur tindak pidana tentang pengaduan fitnah. Pasal 317 ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa atau memberitahukan palsu kepada penguasa atau penegak hukum mengenai seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur pasal 31 adalah 1. Sengaja. Tindakan pengaduan palsu dilakukan dengan kesengajaan. 2. Pengaduan atau pemberitahuan palsu. Adanya laporan atau pemberitahuan yang tidak benar kepada pihak berwenang atau kepolisian. 3. Kepada penguasa. Laporan atau pemberitahuan tersebut ditujukan kepada pihak berwenang atau penegak hukum atau kepolisian. 4. Menyerang kehormatan atau nama baik. Tindakan pengaduan palsu mengakibatkan terserangnya kehormatan atau nama baik seseorang. Catatan: Susanto Murniarsyih atas perbuatan melawan hukumnya yang melaporkan saya di Polres Pemalang, yang katanya saya membuat berita fitnah, sedangkan saya dirugikan sejumlah 2.860.000.000 rupiah, belum termasuk kerugian mental, pikiran, waktu dan masa, serta kerugian kesehatan, juga kerugian transportasi, makan dan minum dan sebagainya, serta terserangnya kehormatan, nama baik juga ketentraman seluruh keluarga saya. Susanto Murniarsyih
saya tuntut dengan pasal sama, pasal 317 KUHP pidana dengan penjara pidana 4 tahun penjara. Sekian. Ini adalah tuangan. Saya menuangkan isi serta perkara dari kejahatan Susanto Murniarsyih kepada saya, yang saya dirugikan senilai 2.860.000.000, belum kerugian lainnya. Dan perkara ini akan saya tuntut segala upaya hukum, sedaya upaya hukum untuk Susanto Murniarsyih masuk penjara. Dan saya sudah mengkuasakan dengan penuh dan mutlak kepada guru dan sahabat saya, Mas Advokat Eko Puguh Prasetyo, SH, MH CPM, CPCLE, CPARB, CPL, yang tersertifikasi sebagai wartawan utama, juga direktur utama, untuk segala upaya hukum dan sedaya upaya hukum menegakkan keadilan, sehingga kan Susanto Murniarsyih masuk penjara sebagai pahala atas perbuatannya melawan hukum dan serangkaian praktek kebohongan, praktek perdukunannya yang berbau agama dengan cerita karut, cerita halu, cerita dusta, dan pembodohan. Semoga sesiapapun tidak terkena modus Susanto Murniarsyih praktek pembodohan dalam channelnya Cahaya Nusantara yang berbau agama itu. Sekian. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera selalu, dan paling khususnya kepada Mas Advokat Eko Puguh Prasetyo serta keluarganya, semoga dalam keadaan sehat sejahtera selalu, panjang umur selalu, dan selalu dalam kemenangan dimanapun tempatnya, juga terlindungi oleh Tuhan semesta alam, malam maupun siang hari, dan dimanapun tempatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.